Ibu kota DKI Jakarta kini telah berusia 493 tahun. Namun, di usianya yang tak lagi muda, Jakarta justru diuji berbagai hal. Salah satunya adalah wabah virus corona. Kami, CNN Indonesia, memiliki sejumlah laporan terkait kondisi Jakarta saat ini. Merebaknya wabah virus corona di Indonesia turut meretas bagaimana wabah mengubah wajah ibu kota. Wajah Jakarta identik dengan keramaian dan juga kepadatan. Di tahun 2019, jumlah kepadatan penduduk di Jakarta mencapai hampir 16.000 jiwa per kilometer persegi. Jadi tidak heran apabila kemacetan menjadi wajah jalanan ibu kota dari tahun ke tahun. Tahun 2019, Lembaga Pemantauan Kemacetan Lalu Lintas di Inggris, TomTom Index merilis Jakarta berada pada urutan ke-10 dari 416 negara termacet di dunia dengan tingkat kemacetan mencapai 53%. Pemandangan sesaknya jalanan ibu kota oleh kendaraan pribadi dan transportasi umum menjadi wajah yang sulit dilupakan. Tapi di tengah pandemi, wajah jalanan ibu kota ini berubah. Ya enggak? Ya. Instruksi work from home di bulan Maret dan juga PSBB di bulan April ternyata membawa dampak signifikan terhadap wajah lalu lintas ibu kota. Data TomTom Traffic Index di Maret 2020, persentase pertambahan waktu lalu lintas Jakarta turun drastis hingga mencapai titik terendah hingga 46%. Sementara data dari situs corona.jakarta.go.id, kecepatan rata-rata kendaraan di bulan Maret dan April meningkat hingga 18,5 km per jam. Sayangnya di masa transisi menuju kenormalan baru saat ini, sejumlah ruas jalan di Jakarta mulai terlihat kepadatan. Tidak hanya jalanan, wajah transportasi publik di Jakarta tahun 2019 pun menunjukkan hal yang serupa, penuh antrian dan juga sesak. Berhimpitan penuh keluh di KRL dan dari menuju ibu kota menjadi pemandangan jamak, terutama di jam-jam sibuk. Antrian penumpang juga menjadi sorotan yang seakan mencirikan wajah transportasi massal ibu kota. Kendaraan online yang mangkal di pinggir jalan sambil menunggu order tak kalah memberikan andil akan khasnya transportasi publik kota besar. Di tengah pandemi dan masa transisi PSBB, ternyata wajah transportasi publik Jakarta pun juga ikut berubah. Hal ini jelas terlihat sejak Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan yang berisi pengendalian sektor transportasi di masa pandemi. Kebijakan ini terkait pembatasan jumlah maksimum penumpang, waktu hingga jumlah armada yang beroperasi. Di masa pandemi ini, transportasi massal seperti MRT, LRT, KRL, dan bus Transjakarta diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat. Bahkan ojek online diharuskan menggunakan partisi antara pengemudi dengan penumpang, serta peduli kebersihan dan kesehatan. Tapi di masa transisi menuju kenormalan baru saat ini, sejumlah moda transportasi ternyata sudah menunjukkan adanya kepadatan dan juga keramaian, karena sebagian besar pekerja sudah mulai masuk kantor. Mobilisasi warga Jakarta tidak hanya sebatas jalanan dan juga transportasi publik. Bahkan ruang publik yang ramai pun juga menjadi wajah Jakarta yang sangat kental dari tahun ke tahun. Tahun lalu, padatnya pusat perbelanjaan di akhir pekan, kantor yang ramai dengan pekerja hingga tempat wisata yang selalu penuh pengunjung menjadi wajah Jakarta yang amat kental. Pusat bisnis Indonesia ini terus bergeliat dengan ramainya transaksi di luar rumah. Dan mulai 5 Juni 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan ibu kota memasuki masa transisi menuju pembukaan aktivitas publik secara luas. Di masa transisi ini, ruang publik menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai instruksi pemerintah. Masih banyak ruang publik yang tampak lengang, namun juga sudah banyak pula yang mulai ramai oleh pengunjung. Kewajiban menjalankan protokol kesehatan ini mulai dari pembatasan jumlah pengunjung, jam beroperasi, menggunakan masker dan cuci tangan, hingga penerapan social distancing. Perkantoran juga banyak yang masih melakukan meeting dan bekerja secara online.
Sejumlah teknologi pun diterapkan di pusat perbelanjaan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir, namun perjalanan menuju kenormalan baru sudah dilakukan dengan cepat dengan beragam pertimbangan. Kenormalan baru bukan berarti kebebasan baru, tapi kenormalan baru berarti masyarakat ibu kota memiliki kebiasaan baru yang lebih baik, tidak hanya sebatas pandemi, namun hingga seterusnya. Ruli Kurniawan, Muhammad Iqbal, Jakarta. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu saksi bisu perjalanan dari ibu kota DKI Jakarta. Wabah yang saat ini merubah wajah ibu kota sesungguhnya tak hanya terjadi satu kali ini saja. Sejarah mencatat sejumlah wabah telah lebih dulu menerjang ibu kota DKI Jakarta. Batavia adalah nama yang diberikan bangsa Belanda yang kini dikenal sebagai Jakarta, ibu kota Indonesia. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pintu masuk utama jalur perdagangan kala itu. Seiring dengan pertumbuhan, kegiatan ekonomi, hiruk-pikuk masyarakat di Batavia atau Jakarta tak selamanya berdampak baik. Salah satunya bagi sanitasi lingkungan. Alhasil, Jakarta pernah diserang wabah penyakit yang memakan korban jiwa. Wabah kolera menyebabkan kepanikan luar biasa orang Eropa di Batavia. Penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae ini menyebar sangat cepat. Bahkan dari Batavia, kolera terbawa hingga ke Sumatera. Seperti yang tercantum pada buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia yang diterbitkan Departemen Kesehatan pada 2007, penyakit kolera mulai dikenal pada 1821. Ketika kolera mewabah, langkah yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Higien Komisi atau Panitia Higien di Batavia pada 1911. Bahkan pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah rumah sakit di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, yang digunakan sebagai lokasi karantina pasien dengan berbagai jenis penyakit. Karantina ini memungkinkan Belanda untuk menghentikan penyebaran, tetapi konon kabarnya karantina ini tidak benar-benar untuk menyembuhkan, tetapi justru malah terkadang ada gosip yang santer waktu itu banyak yang disuntik mati. Pada 1950, pemerintah Indonesia melakukan pemberian vaksin tifus, kolerae, disentri atau TCD kepada anak-anak untuk meningkatkan kekebalan terhadap kolera. Kolera bukan satu-satunya penyakit yang mewabah di Batavia. Memasuki pertengahan abad ke-18, kemegahan Batavia luntur karena merosotnya kualitas lingkungan, terutama kondisi kanal-kanal yang dibangun oleh penguasa Hindia Belanda. Kali besar di kawasan Jakarta Barat ini misalnya. Sebelum abad ke-19, semua bangunan di Batavia tidak memiliki toilet. Di gedung atau rumah-rumah biasanya tersedia tong atau ember yang digunakan untuk menampung kotoran masyarakat. Kemudian limbah kotoran dari tong atau ember-ember inilah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai dan menyebabkan sungai tercemar dan menimbulkan bibit penyakit. Parahnya, masyarakat kerap menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Buruknya sanitasi membuat kualitas air di kanal-kanal Batavia menurun drastis. Pada kurun waktu 1733 hingga 1738, penyakit malaria menyerang Batavia secara masif. Selama epidemi, malaria setidaknya merenggut rata-rata 3.000 orang per tahun. Selain membuat VOC merugi, wabah malaria membuat Batavia disebut sebagai kota paling tak sehat di bumi belahan timur di akhir abad ke-18. Jakarta juga pernah diserang wabah cacar. Pada 1804, untuk pertama kalinya penyakit cacar air menjangkiti Batavia. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster ini berasal dari Ile de France atau Mauritius yang masuk ke Batavia dengan perantara para budak belian. Batavia juga pernah diserang oleh keganasan wabah influenza. Pandemi flu Spanyol di Hindia Belanda terjadi pada 1918. Editor Journal of Infectious Disease Edwin Jordan menyatakan bahwa virus Spanyol berasal dari India dan Prancis namun bersifat endemik. Namun faktanya, penyakit ini mewabah ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Sepanjang 1918 hingga 1919, angka kematian diperkirakan mencapai 1,3 juta atau 2,5% dari jumlah populasi Indonesia, yakni 53 juta orang kala itu. Penyebaran begitu cepat, kenapa? Karena Eropa sebagai basis penyebaran melalui Selat Malaka, dan tentu
Selat Malaka ini berdekatan dengan Pulau Sumatera dan bahkan banyak pelabuhan-pelabuhan lain di sana, pelabuhan Belawan, pelabuhan dari mulai daerah-daerah yang ada di Sumatera, kemudian sampai ke Selat Sunda. Di era modern, Jakarta juga pernah terjangkit wabah lain yang berasal dari luar negeri. Salah satunya adalah flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Sebelumnya wabah ini pertama kali muncul di Italia, kemudian tersebar ke Amerika Serikat dan Hong Kong. Terakhir, pada awal 2020, virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok mewabah di Indonesia. Jakarta menjadi pintu masuknya saat kasus positif COVID-19 pertama kali ditemukan ketika 2 orang WNI terkonfirmasi tertular dari seorang warga Jepang pada 2 Maret 2020. Tak dapat dipungkiri, sepanjang sejarah, Jakarta kerap menjadi pintu masuk wabah penyakit. Bahkan sebagian besar wabah berasal dari luar negeri. Victor Pangaribuan, Andika Suramanto, Jakarta. Ondel-ondel merupakan ikon ibu kota DKI Jakarta dengan filosofi yang luar biasa. Bahkan ondel-ondel sempat disebutkan sebagai perwujudan ruh nenek moyang yang memperlambangkan kebaikan dan juga keburukan. Tapi bagaimana ondel-ondel dapat bertahan sebagai kesenian khas ibu kota di tengah wabah yang merubah wajah ibu kota? Jadi saya merasa gimana kita prihatin kalau bukan saya dan saudara-saudara saya nih yang orang-orang Betawi, ya kita siapa lagi sih yang melestarikan seni budaya Betawi itu. Seperti inilah kesetiaan Supandi, pendiri Sanggar Utan Panjang Kemayoran yang sudah berdiri sejak 1985. Meski pandemi membuat mati suri kegiatan ondel-ondel, Babe tetap semangat melestarikan budaya ondel-ondel. Ondel-ondel bukan hal asing bagi masyarakat Jakarta, terutama Betawi. Boneka setinggi 3 meter dengan lingkar tubuh 90 cm ini sudah menjadi bagian dari budaya, bahkan ikon bagi kota Jakarta. Sayangnya, tahun ini tidak seperti tahun lalu. Biasanya menjelang hari ulang tahun DKI Jakarta, pesanan boneka ondel-ondel dan juga pentas sudah ramai. Ya, Bang Devi, ini salah satu yang terdampak pandemi ini kan pekerja seni, khususnya ondel-ondel ya Bang. Ini udah mau hot DKI. Seperti apa nih Bang dampaknya yang dirasakan? Dampaknya ya kalau sekarang ya sepi job. Nggak ada event, walaupun kemarin sempat udah ada omong-omongan, udah deal, akhirnya dibatalin semua. Nah sekarang yang kita lagi kerjain, nge-repair ondel-ondel deh tuh. Ada ondel-ondel yang rusak, mukanya udah pada lecet, terus ya pokoknya yang udah nggak enak dilihat, kita repair, kita benerin, kita bagusin. Nah itu kan menjadi kerjaan juga, walaupun hasilnya nggak seberapa, tapi tetap kita bisa makan. Seperti apa nih Bang? Pesan untuk masyarakat Bang? Ya, memang sekarang dilihatnya agak dilema banget sih ya. Anak sekarang maunya instan, nggak mau belajar dengan secara detail, misalnya bicara ondel-ondel. Nggak ada yang mau belajar sejarahnya, budayanya. Ya buat kita pribadi sama temen-temen nih, apapun itu, ya kan, gimana keadaan itu, kita tetap ngelestariin dan mengembangkan budaya ondel-ondel. Bukan abang, siapa lagi ya Bang? Iya, kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh ceritanya. Pengelola sanggar sekaligus pemerhati budaya Betawi, Ahmad Suaid alias Davi, menegaskan ondel-ondel memiliki nilai budaya yang kuat dan perlu dilestarikan. Nova Nayantaka, Nugra Endri, Jakarta.
Sebagai ibu kota negara, Jakarta terus berbenah, termasuk dalam moda transportasi. Mass Rapid Transit menjadi salah satu tanda bergeraknya ibu kota. Memasuki era new normal, kita akan menjajal sejumlah transportasi publik, salah satunya MRT. Dan saya akan ke dalam, tapi jangan lupa sebelum masuk harus pakai masker dulu. Terima kasih. New normal. Setelah melakukan pengecekan suhu dan juga cuci tangan, kita juga harus memperhatikan marka-marka yang ada di MRT ini. Selama di MRT, jangan lupa untuk pakai masker. Saya udah 3 kali loh kena marah. Dengan kapasitas yang diturunkan hingga 50% selama era new normal, kita sebagai penumpang juga harus ingat memperhatikan marka di dalam MRT dan tetap ingat untuk jaga jarak. Dengan penerapan protokol kesehatan ini, MRT mengaku mendapatkan tantangan yang cukup berat karena mengalami penurunan jumlah penumpang hingga 80% dibandingkan masa sebelum pandemi. Sekarang sebetulnya sudah mulai membaik ya. Jadi ketika puncak PSBB itu penurunan penumpang MRT sampai dengan 90%. Sekarang sudah membaik sedikit menjadi sekitar 80% penurunannya. Artinya jumlah penumpang sekarang sekitar ya 15% sampai dengan 20% pada saat kondisi normal dulu gitu. Jadi sudah mulai membaik dan melihatkan kebangkitan mobilitas warga Jakarta begitu. Ketika puncak PSBB di bulan Mei itu kira-kira penumpang MRT itu hanya sekitar 4.000 penumpang per hari. Sekarang sudah naik menjadi antara 16.000, 17.000 penumpang per hari. Jadi ini menunjukkan tren yang positif dan yang lebih penting lagi sebetulnya setiap pengguna layanan MRT itu selalu mematuhi protokol pencegahan penularan COVID. Itu yang paling penting. Jadi walaupun jumlah volume penumpangnya naik, tapi tidak ada kasus begitu. Sehingga target MRT untuk mencapai 100.000 penumpang per hari cukup sulit tercapai pada era pandemi. Namun, dengan anjloknya jumlah penumpang MRT dan adanya pemotongan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta, MRT menjamin tidak ada kenaikan harga tiket selama masa tatanan baru. Nora Spasya, Fadli Julian, Jakarta. Bus Transjakarta seperti inilah yang membuat Ibu Kota DKI Jakarta mendapatkan honorable mention dari Komite Sustainable Award 2020. Namun sayang dari 10 juta penduduk DKI Jakarta, baru 10% saja yang dapat menggunakan transportasi massal. Jakarta adalah kota dengan pergerakan manusia paling banyak di Indonesia. BPTJ atau Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mencatat, dalam satu hari ada 88 juta pergerakan orang di Jakarta dan daerah penyangganya. Tapi sayang, dari jumlah sebanyak itu, sejumlah penelitian justru menyimpulkan bahwa pengguna transportasi umum jumlahnya hanya sekitar 10% saja. Meski tidak banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum, pemandangan penumpang penuh sesak seperti ini lumrah terlihat terutama pada masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ mencatat, kereta rel listrik atau komuter lain mengangkut 1,1 juta penumpang per hari. Sementara bus Transjakarta mengakomodasi 900.000 hingga 1 juta pengguna per hari. Kereta MRT mengangkut 90.000 orang. Sedangkan LRT Jakarta yang baru beroperasi di jalur sejauh 5,8 km hanya diminati 4.000 orang per hari. Fasilitas transportasi umum ya, terutama armadanya yang kurang.
Terus sistem jadwal perjalanannya juga terlalu lama. Kalau bisa waktunya lebih dipercepat, armadanya ditambah. Kalau untuk fasilitas sudah lumayan. Enggak kok, semuanya udah bagus. Biar makin disiplin aja orang-orangnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukannya tanpa upaya untuk memperbaiki sistem transportasi publik. Mulai dari memberlakukan sistem ganjil genap, memperlebar jalur pejalan kaki dan menambah jalur sepeda, hingga mengintegrasikan 4 stasiun terpadu yakni Stasiun Pasar Senen dan Juanda, serta Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Sudirman dengan berbagai moda transportasi lain mulai dari KRL, Transjakarta, dan MRT. Harapannya nanti kita bisa benar-benar mewujudkan fasilitas kendaraan umum massal yang terintegrasi. Karena kita tahu persis bahwa ketika kendaraan umum itu tersedia tapi tidak terintegrasi, maka masyarakat tidak akan menggunakannya dengan optimal. Upaya-upaya ini diakui dunia. Pada Januari lalu, Jakarta masuk nominasi sebagai kota dengan perbaikan sistem transportasi terbaik versi Sustainable Transport Award. Di ajang yang sama tahun lalu, Jakarta masuk dalam posisi 3 besar bersama kota Pune, India, dan Kigali, Rwanda. Meski demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh berpuas diri lantaran masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengatasi kemacetan serta mencapai target 60% warga menggunakan transportasi umum di tahun 2029. Ada satu lagi yang rencana sampai sekarang belum selesai, itu adalah ERP. ERP sampai sekarang belum bisa dijalankan. Apapun alasannya, alasan administrasi atau alasan teknis itu belum. Ya, itu kita mengharapkan itu bisa terjadi. 9 tahun rencana strategis itu memenuhi target untuk supaya 60% perjalanan menggunakan angkutan umum. Itu saja dulu masih khawatir. Nah, sekarang dengan kondisi adanya pandemi itu bisa-bisa lebih parah lagi. Jadi belum tentu bisa mencapai itu. Di hari jadi Jakarta ke-493, sistem transportasi juga menghadapi ujian berat dengan adanya pandemi virus corona. Ini menuntut penyedia transportasi massal tak hanya harus berfokus pada penambahan armada dan kapasitas, tapi menjamin kesehatan penggunanya saat menggunakan moda transportasi umum. Mardika Utama, Ilham Aji, Jakarta. Hiruk-pikuk pelabuhan Sunda Kelapa membawa kita pada realita kehidupan ibu kota. Ya, kehidupan ibu kota dengan 2 wajah yang berbeda. Inilah wajah jantung ibu kota Jakarta, tempat di mana sebagian besar masyarakat Indonesia bermimpi mendatanginya. Wajah jantung ibu kota tak ubahnya seperti kota metropolitan lain di negara-negara maju. Tapi ini hanya satu dari wajah ibu kota Jakarta. Kota metropolitan, demikian Jakarta disebut dan dielukan sebagai kota termegah di Indonesia. Jakarta di usianya ke-493 tahun memang telah nampak berubah. Namun perubahan Jakarta tak ubahnya uang koin berwajah ganda. Inilah wajah lain kota Jakarta, padahal jaraknya tidak lebih dari 500 meter jantung kota Jakarta. Begitu kontras. Kontras jelas terlihat. Meski demikian, setahun lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Jakarta telah memiliki wajah baru. Wajah baru Jakarta itu bukan sekedar tampilan fisiknya saja yang baru. Itu memang ada dan itu memang didorong. Tetapi yang tidak kalah penting, wajah baru Jakarta adalah juga tentang perubahan mindset, perubahan cara pandang, perubahan cara menyusun kebijakan.